Orang tuh suka ngomong sama gue, Bang Panji bisa gak sih bikin materi stand up yang tidak menyinggung? Anda kan senior di stand up. Ya kucing. Kucing adalah materi stand up yang gue pikir gak menyinggung. Kalau gue pikir kucing akan menyinggung, ya gak gue upload ke YouTube dong. Gue udah pernah ngomongin regulasi prostitusi, ngomongin pembantaian 65, pemerkosaan. Kucing. Halo Nona Osmok, apa kabar? Aman ya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya, lelaki tampan dan rupawan yang tetap cemungut dalam memberikan informasi-informasi menarik kepada teman-teman sekalian. Walaupun kami menyadari bahwa sebenarnya teman-teman sekalian tidak terlalu bersemangat dalam mendengarkan informasi-informasi yang kami berikan. Namun demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu, murah rezeki, serta dimudahkan segala urusan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seorang stand up komedian yang kerap kali membuat kontroversi akibat pernyataan-pernyataannya dalam materi stand up komedi yang ia bawakan. Namun sebelum lanjut, dukung kami dengan cara like dan subscribe serta berikan komentar pada kolom komentar demi kemajuan channel ini. Dan sudah tentu untuk membuat kami tetap konsisten dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ini dia kontroversi-kontroversi dari seorang Pandji Pragiwaksono. Jika ditanya pencinta stand up komedi Indonesia, siapa yang tidak mengetahui tentang seorang Pandji Pragiwaksono? Sudah tentu orang-orang tersebut akan menjawab bahwa mereka cukup mengetahuinya. Stand up komedian yang merupakan kelahiran 79 tersebut adalah salah satu stand up komedian senior yang paling terkenal di Indonesia. Tidak hanya lucu, Pandji juga dikenal sebagai sosok yang cerdas. Hal itu bisa dilihat dari variasi materi yang ia bawakan. Mulai dari keresahannya terhadap keadaan sosial, politik, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Akibat bermacam-macam keresahan yang ia sampaikan di atas panggung, materi-materi Pandji seringkali memicu kontroversi dan menciptakan pro dan kontra di kalangan masyarakat yang mendengarkan isi stand up-nya. Seperti apa kontroversinya? Silakan tonton video ini hingga selesai. Yang pertama, menyinggung ormas Islam. Pintu rumahnya ulama-ulamanya FPI kebuka untuk warga. Jadi orang kalau mau datang bisa. Ya lu mau apa? Ya lu ngobrol sama gua. Nah, yang NU sama Muhammadiyah karena terlalu tinggi dan elitis, warga tuh nggak ke situ. Warga justru ke nama-nama besarnya FPI. Jangan. Pandji Pragiwaksono pernah menyinggung dua ormas atau organisasi masyarakat di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau yang dikenal dengan NU. Hal ini disampaikan melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, karena pernyataan ini membuat namanya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Saat itu, Pandji mengatakan bahwa Muhammadiyah dan NU tidak terlalu dekat dengan masyarakat, karena sudah terlalu tinggi dan elitis. Hal ini berbeda dengan Front Pembela Islam atau FPI yang dinilainya selalu siap hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Akibat dari pernyataannya ini, Pandji dihujat oleh netizen yang merasa tersinggung. Mungkin saja para netizen ini adalah bagian dari Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Yang kedua, tua masjid. Nih, gini deh. Masjid dekat rumah lu, itu suka disalahgunakan gak sih? Maksud gue disalahgunakan seperti ini. Di dekat rumah gue ada masjid. Kadang-kadang, siang-siang itu jam 10, jam 11, tiba-tiba, ibu-ibu, besok kita berangkat ke rumah Bu Tini. Jangan lupa pakai kerudung oren. Bung Abdi, kerudungnya di rumah saya ya. Saya Bu Tati. Siapa tahu nggak ketahuan suara saya. Siang aja gitu. Masih hal-hal yang berhubungan dengan umat Islam, yaitu tua masjid. Alat yang menghasilkan suara yang biasa digunakan umat Islam untuk memberitahukan waktu sholat. Dalam stand up-nya, Pandji mengatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan toa masjid. Bagi Pandji, toa masjid tidak hanya digunakan untuk azan, melainkan bisa digunakan untuk pengumuman yang tidak berhubungan dengan urusan sholat. Dengan gaya khasnya, Pandji menirukan suara pengumuman yang dilakukan dari masjid. Akibat hal ini, lagi-lagi umat Islam tersinggung karena merasa bahwa Pandji sedang menghina umat Islam yang menyalahgunakan toa masjid.
Yang ketiga, masalah kucing. Hewan-hewan gembel yang kerjanya ngemis minta-minta. Salah satu yang paling gembel adalah kucing. Kucing tuh gembel banget, kerjanya ngosek-ngosek sampah kalau di komplek ya kan. Terus ganggu kita lagi makan, sering nggak tuh? Lagi makan ya kan? Tiba-tiba. Kali ini masalah Panji tidak berhubungan dengan umat beragama, melainkan umat pencinta kucing. Dalam sebuah stand up-nya, Panji mengatakan bahwa ia membenci beberapa hewan dan ia menyebut gembel untuk hewan yang ia benci. Dan salah satunya adalah kucing, karena bagi Panji, kucing adalah hewan yang suka minta-minta. Untuk kali ini, Panji tidak hanya mendapat kecaman dari masyarakat, tapi juga dari Yayasan Pencinta Hewan yang dikenal dengan Garda Satwa Indonesia atau GSI. Yang keempat, legalitas ganja. Panji kerap kali menyampaikan pendapatnya mengenai legalisasi ganja di Indonesia. Dalam stand up-nya, ia tak segan-segan menyampaikan kesepakatannya mengenai legalitas ganja di Indonesia. Dengan kecerdasannya, Panji menyampaikan hal tersebut dengan alasan yang ilmiah dan logis. Walaupun demikian, ia mendapat tanggapan yang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Yang kelima, ada menteri yang gay. Poin kelima ini adalah kontroversi terbaru yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono. Hal ini disampaikan melalui podcast yang dibawakan oleh juniornya yaitu Mamat Alkatiri dalam kanal YouTube Khas Kreatif. Ia menyampaikan bahwa sejak Orde Baru, setiap kabinet pasti ada yang diisi oleh menteri yang gay atau penyuka sesama jenis. Dan menteri itu merupakan Menteri Pariwisata non-jenderal yang pernah membuat gedung Sabta Pesona. Untuk saat ini belum ada bukti atas apa yang disampaikan oleh Pandji karena ia hanya menyampaikan hal ini sebagai dugaannya. Demikian ulasan tentang kontroversi yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono. Semoga menambah wawasan kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Salam sehat.